Halo Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Kita berjumpa lagi di siang hari ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita sesaat lagi akan dihadapkan dengan new normal, di mana kita harus dapat hidup beradaptasi dengan kehadiran COVID-19. Tapi ini rasanya tidak perlu kita khawatirkan atau kita cemaskan karena bagaimanapun kita memang mesti hidup berdampingan. Dalam keadaan seperti inilah penting untuk memiliki imunitas tubuh yang kuat agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Salah satu cara menjaga imunitas tubuh adalah dengan memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian. Bagaimana cara memenuhinya? Kita akan bahas hari ini ya. Apa peran vitamin dan mineral bagi sistem imun? Bagaimana Nutribus dapat membantu penuhi kebutuhan vitamin dan mineral? Kita akan sama-sama memulai presentasi hari ini. Baik. Oke, sepertinya ada sesuatu nih Bapak Ibu, sebentar ya. Ya, apa peran vitamin dan mineral bagi sistem imun? Bapak Ibu, setiap minggu kita ketemu dan membahas tentang imun karena memang sekarang sedang kita sama-sama galakkan, pun pemerintah menggalakkan suplemen sebenarnya, suplemen kesehatan. Tapi sebenarnya apa itu suplemen kesehatan? Seringkali orang menyalahgunakan atau memang belum tahu. Sehingga kita mesti paham sebenarnya suplemen kesehatan itu apa. Karena kita bergerak di sana, bukan? Nah, sebelum saya menerangkan tentang apa itu suplemen kesehatan, saya mau mereview lagi salah satu slide saya yang sudah berkali-kali saya tayangkan, bahwa masa-masa ini yang dibutuhkan tubuh kita adalah energi. Mesti ingat ya, energi itu terdiri dari makronutrien, kemudian mikronutrien, ini yang hari ini kita akan bahas. Bapak Ibu, di judul ada vitamin dan mineral, tapi ternyata setelah saya buka semua bahan-bahan, ternyata tidak cukup saya presentasi satu kali. Jadi tema vitamin dan mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuh akan berseri. Sekarang adalah seri 1, kita bahas tentang vitamin, dan minggu depan kita akan bahas tentang mineral. Semoga Bapak Ibu tetap konsisten bisa mengikuti ya, supaya nanti bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa mengaplikasikannya. Mikronutrien itu termasuk mineral, vitamin seperti itu ya, karena itu kecil-kecil. Nah, mikronutrien itu makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, mikronutrien elektrolit, kemudian cairan air, dan zat bermanfaat yang lainnya, termasuk antioksidan. Nah, ternyata vitamin itu juga termasuk antioksidan, karena disitulah sebenarnya kekuatan vitamin untuk berperan sebagai di dalam sistem imun untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Demikian juga probiotik. Nah, sekarang tiba kepada materi, kita akan mencoba membahas tentang apa itu suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan adalah sebuah produk, ya, sesuatu yang dibuat. Dan untuk apa? Produk untuk melengkapi kebutuhan gizi. Kita sudah mendapatkan gizi Bapak Ibu ya, tapi ternyata kadang-kadang kita kekurangan. Atau karena kelebihan sesuatu jadi kekurangan yang lain, seperti itu. Nah, kemudian produk untuk melengkapi kebutuhan gizi yang mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, yang kita hari ini akan bahas, mineral, yang minggu depan kita akan bahas, asam amino, kita juga sudah bahas kan ya, dan atau bahan lain bukan tumbuhan, bisa jadi karena mineral seperti kalmak gitu ya, berasal dari hewan. Kemudian yang dapat juga dikombinasi dengan tumbuhan. Misalnya ini adalah alfalfa, ini adalah bahan dari klorofil yang mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis. Apa yang dimaksud efek fisiologis Bapak Ibu? Efek fisiologis adalah efek yang nampak, yang berfungsi di dalam tubuh kita. Misalnya pusing misalnya ya,
pusing, ternyata setelah minum klorofil memberikan efek menjadi tidak pusing. Nah, itu adalah efek fisiologis, efek fungsi, atau efek manfaat. Nah, yang perlu kita pahami berikutnya adalah sebenarnya untuk apa kita mengkonsumsi suplemen kesehatan, Bapak Ibu? Apa tujuannya? Ingat 3M. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki suplemen kesehatan, ingat 3M. Apa itu? Suplemen kesehatan tujuannya adalah memelihara, kemudian meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan. Nah, jadi suplemen kesehatan adalah fungsinya memelihara, setelah dipelihara, ditingkatkan, dan diperbaiki. Nah, inilah ketika Bapak Ibu mengkonsumsi suplemen kesehatan, Bapak Ibu tahu tujuannya. Jangan sampai, ini bisa menggantikan obat. Tidak menggantikan obat. Kita akan ke slide berikutnya. Perhatian tentang suplemen kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu, suplemen kesehatan tidak untuk mengobati, ya, tidak untuk mengobati atau menggantikan obat dalam menyembuhkan suatu penyakit. Terus kalau misalnya, loh Bu, orang itu kemarin sembuh, iya, tapi bukan pengganti obat. Kalaupun sudah sembuh, itu adalah karena perbaikan terjadi, ya kan? Tadi tujuannya apa? Meningkatkan, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki. Di dalam Bapak Ibu menghadapi kondisi sebuah penyakit, maka yang terjadi adalah ketika obat dikonsumsi, dia akan langsung ke penyakitnya, gitu ya. Misalnya infeksi, maka dia akan membunuh bakterinya. Tetapi suplemen, dia memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki fungsi tubuh. Atau dalam hal ini adalah fungsi sel. Tidak bertujuan menggantikan makanan sehari-hari. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa, kamu nggak usah makan ini saja cukup. Bukan begitu Bapak Ibu. Kalaupun ada program detox, bukan berarti detox umur hidup kan. Jadi itu ada waktu untuk melakukan detoksifikasi seperti itu. Kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan sehingga membantu agar tubuh pulih dari kondisi penyakit tertentu. Jadi suplemen kesehatan sangat baik dikonsumsi untuk orang-orang yang sembuh dari sakit, ya. Kemudian suplemen yang mengandung vitamin dan mineral dapat memperbaiki kekurangan, ya. Ingat ya, fungsi M yang pertama, yang ketiga memperbaiki ya kekurangan dalam kondisi tertentu sehingga sistem imun dapat berfungsi optimal. Vitamin ini dibutuhkan sedikit loh Bapak Ibu, nggak banyak-banyak. Kalau kebanyakan malah jadi nggak karu-karuan. Beda dengan nasi. Nasi kita bisa makan 3 kali sehari seperti itu ya. Kemudian konsultasikan ke dokter untuk penggunaan suplemen yang tepat. Ini sebenarnya peringatan untuk kita tidak sembarangan mengkonsumsi suplemen Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun itu juga tetap ada aturan main. Kalau Bapak Ibu sudah kenali, ya nggak apa-apa. Karena tubuh sudah punya reseptor atau apa ya. Ya, sudah kenal seperti itu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas 3 vitamin ya. Vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Tetapi di dalam pembahasan vitamin ini saya pun juga akan balik, mungkin akan ada satu tayangan slide yang pernah saya tayangkan untuk Bapak Ibu bisa mengingat kembali bahwa vitamin ini benar-benar bekerja mendukung daya tahan tubuh Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang vitamin C ini adalah vitamin yang larut air, ya. Vitamin C ini mendukung berbagai fungsi sistem kekebalan tubuh, innate imun dan adaptif imun. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Waktu saya bercerita tentang pro-RG dan antibody. Innate imun atau imun bawaan dan adaptif itu ada di dalam tubuh kita. Sebentar nanti saya akan bukakan slide untuk mengingatkan kita semua ya, bahwa vitamin C mendukung berbagai fungsi sistem kekebalan tubuh, imun bawaan dan imun adaptif atau sekarang didapat seperti itu. Kemudian meningkatkan fungsi makrofag. Ya, nanti saya akan mencoba mengingatkan lagi. Makrofag adalah
sel darah putih yang besar atau sel istilahnya monosit atau makrofag ya, sel darah putih itu ada yang intinya satu dan ada yang intinya banyak gitu. Nah, makrofag ini berfungsi untuk memakan. Ya, ada caranya atau prosesnya bisa kemotaksis, fagositosis itu memakan, spesies oksidatif reaktif untuk membunuh mikroba. Jadi dia kayak nyaplok seperti itu. Jadi ternyata vitamin C itu meningkatkan makrofag. Makrofag itu akan meningkat salah satunya dengan vitamin C, salah duanya adalah dengan hati yang gembira, hati yang happy, hati yang bahagia, ternyata makrofag itu meningkat. Kemudian ada juga yang menceritakan ketika kita memiliki hati yang damai sejahtera, itu makrofagnya meningkat. Sehingga orang yang patah semangat, orang yang nangis atau sedih terus, makrofagnya nggak bangun. Sehingga daya tahan tubuhnya turun. Makrofag diperlukan untuk pembersihan neutrofil, atau kalau kita luka itu ada nanahnya ya. Dan makrofag ini membersihkan neutrofil dari tempat infeksi sehingga mengurangi jaringan nekrosis dan potensi kerusakan jaringan lebih lanjut. Jadi vitamin C ini sangat baik untuk memperbaiki luka. Ya, kemudian vitamin C juga, menjaga integritas sel dengan melindungi sel terhadap spesies oksidatif reaktif yang dihasilkan selama pernafasan dan respon peradangan. Masih ingat ya, peradangan tersamar itu sangat rawan kita alami setiap hari. Sehingga dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita seperti itu. Nah, kita akan lihat kebutuhan vitamin atau angka kecukupan gizi vitamin C ini ya. Pada laki-laki usia 10 sampai 12 tahun itu membutuhkan 50 mg per hari. Kemudian 13 sampai 15 tahun 75 mg, lebih dari 15 90 mg. Kemudian pada perempuan 10 sampai 12 tahun 50, kemudian 13 sampai 15 65, lebih sedikit ya. Kemudian lebih dari 15 75 mg. Vitamin C ini bisa didapat dari makanan ya Bapak Ibu ya, dari sayur, dari buah-buahan dan sebagainya. Nah, saya ingin coba mengingatkan yang tadi saya bilang tentang kekebalan tubuh. Ini Bapak Ibu ya. Jadi innate imun adalah imun alami atau bawaan dan spesifik atau adaptif ya. Ini yang tadi saya bilang ada sistem kekebalan tubuh yang terlibat, tadi disebut neutrofil, monosit, yang tadi saya bilang makrofag, sel natural killer, dan prosesnya seperti tadi saya sebut ya, fagositosis, semburan oksidatif. Dan ini adalah sebuah proses yang terus-menerus dilakukan Bapak Ibu ya. Beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa vitamin C sangat berguna karena dia meningkatkan kerja makrofag, yaitu sel monosit, sel bagian dari sel darah putih yang dia memakan mikroba. Otomatis kalau mikrobanya sudah dimakan, ya aman, peradangannya hilang, daya tahan tubuh meningkat. Seperti itu ya, itu hubungannya sangat erat sekali karena ini adalah unsur-unsur yang memang mendukung daya tahan tubuh. Makrofag ini ketika mendapatkan vitamin C akan bekerja lebih bagus lagi. Nah, bagaimana memanfaatkan vitamin C? Ya, batas maksimal penggunaan itu 1000 mg. Ini tidak untuk hari-hari ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga membantu memenuhi kebutuhan vitamin C. Kemudian membantu pembentukan kolagen. Jadi kalau misalnya ada yang pengen cantik, jangan lupa vitamin C-nya ya. Kemarin ada orang yang bertanya kepada saya gini, dokter, suplemen sinergi yang khusus untuk kolagen apa? Waduh, nggak ada khusus untuk kolagen. Itu adalah suatu ramuan gitu kan. Ramuan suplemen yang sangat mendukung karena kolagen itu terjadinya kenapa kalau kok kurang seperti itu. Jangan-jangan karena memang pola kolagennya udah cukup tapi kurang tidur atau tidak pernah mengkonsumsi buah-buahan, ya bisa sih dikasih suplemen gitu ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu ingat ya bahwa suplemen ini tidak untuk mengganti makanan, tapi lebih dari itu, yaitu melengkapi. Kemudian
vitamin C dapat diberikan kepada kondisi sariawan, gusi berdarah, terus penyembuhan dari sakit atau operasi atau usia lanjut. Walaupun sariawan itu belum tentu kekurangan vitamin C. Seringkali sariawan ternyata kekurangan vitamin B, seperti itu ya. Ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat baik ketika kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin C dan vitamin B, seperti itu. Nah, setelah vitamin C, kita akan melihat vitamin D. Kita mungkin sering mendengar vitamin D akhir-akhir ini ya. Waktu COVID-19 kan banyak sekali video-video yang bercerita tentang vitamin D yang berjemur kurang dari jam 10 lah, jam 10 sampai jam 2 atau jam 3, berapa menit, banyak sekali akhirnya ahli-ahli pada nongol gitu kan. Ahli-ahli ortopedi nongol, dokter kulit nongol menjelaskan, kita semua jadi tambah pinter. Efek dari COVID-19 kita tambah pinter karena kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, terpaksa mau nggak mau harus belajar seperti itu ya. Adalah vitamin larut air, dan sumbernya ada dari 3 sumber, yaitu yang pertama diproduksi tubuh sendiri dengan bantuan sinar matahari. Ya, karena vitamin D ini di tubuh kita tuh belum tiba-tiba terus ada bentuk atau tulisan vitamin D, enggak Bapak Ibu. Vitamin D itu disebutnya tuh provitamin D di tubuh kita itu ya. Setelah kena sinar matahari, dia berubah jadi vitamin D dan diproses di ginjal, kemudian masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke tulang, masuk ke otot, masuk kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah makanan, dari makanan yang berasal dari ikan tuna, salmon, minyak hati ikan, kuning telur, hati sapi, keju, jamur, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga adalah suplemen. Kita punya ya suplemen vitamin D ya, ada beberapa produk yang menolong kita untuk kita mendapatkan vitamin D. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, saya kelupaan tadi. Yang vitamin C, walaupun dia larut air, kita juga tidak bisa sembarangan ya. Minum tanpa tujuan. Saya sangat menghimbau supaya kalau kita minum sesuatu, kita mesti punya tujuan. Karena 1000 mg vitamin C diperlukan ketika kita bangun atau kita dalam pemulihan. Tidak setiap hari kita perlu vitamin C 1000 mg. Kira-kira kemana efek sampingnya Bapak Ibu? Kalau walaupun memang itu dikeluarkan lewat urin. Kalau tidak tepat, kita mengkonsumsi makanan yang lain bisa menjadi pemicu gangguan di ginjal, ya. Dan memang akhirnya memang harus minum air putih yang cukup sesuai dengan berat badan ibu bapak supaya tidak ada residu atau tidak ada sisa dari vitamin C yang akhirnya akan bereaksi dengan zat-zat yang lainnya, ya. Gitu aja. Tiba-tiba saya ingat tadi belum menyampaikan. Ya. Sama seperti vitamin C, berapa sih yang dibutuhkan sebenarnya yang disarankan oleh pemerintah? Angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia laki-laki itu 10 sampai 64 tahun itu setara dengan 600 internasional unit per hari atau 15 mikrogram per hari ya. Satuannya international unit. Kemudian umur 64 tahun, lebih dari 64 tahun itu 20 mikrogram atau setara dengan 800 international unit per hari. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana vitamin D bekerja untuk daya tahan tubuh? Beberapa tahun ini vitamin D naik daun karena ternyata banyak sekali kasus autoimun yang ternyata bisa membaik setelah mengkonsumsi suplemen vitamin D. Membaik setelah berjemur di bawah matahari pada jam-jam tertentu beberapa waktu. Ternyata pemeriksaan vitamin D berkorelasi dengan proses peradangan di dalam tubuh kita. Nah, mari kita lihat. Bagaimana vitamin D bekerja untuk daya tahan tubuh, yaitu menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot. Kita tahu tulang kita adalah kerangka kita. Kalau kerangka kita rapuh, ya tubuh kita juga tidak menjadi baik. Kemudian gigi. Gigi adalah bagian dari tulang ya, yang tugasnya untuk dipasang di mulut untuk mengunyah. Kemudian otot. Kita tahu otot adalah bagian tubuh kita yang memang menjadi sentral untuk kita bisa bergerak. Kalau tulang, dia kerangka, tapi yang bergerak adalah otot.
mempengaruhi proses pertumbuhan sel, fungsi syaraf dan otot, serta sistem kekebalan. Tidak hanya itu, vitamin D juga ternyata sangat baik untuk mengurangi peradangan. Nah, aktivitas vitamin D di dalam tubuh kita adalah merangsang sistem imun, Bapak Ibu. Kemudian mencegah infeksi pernafasan, karena ada penelitian yang menunjukkan rendahnya kadar vitamin D pada penderita infeksi saluran pernafasan. Ini berita yang menggembirakan bagi orang yang menyadari bahwa di Indonesia itu ada sarana, yaitu sinar matahari yang menolong kita untuk bisa tetap sehat, ya. Dan vitamin D-nya gratis. Tentu tidak hanya sekedar berjemur ya Bapak Ibu, apalagi berjemur tapi pakai sunblock, yang nggak bisa, nggak mungkin gitu. Jadi ada seorang dokter, saya lupa, menyatakan bahwa ada 11 faktor yang mempengaruhi, banyak sekali. Jadi kita tidak asal jemur. Tapi kalau misalnya ada juga yang misalnya, oh jemur itu baik pada siang hari, tapi ternyata dia nggak bisa. Karena dia menderita lupus misalnya. Ya dia jadi hipersensitif malah sakit. Nah hal seperti ini mari kita hadapi, dan beberapa kasus saya terima dari teman-teman sinergi, mereka menghadapi orang-orang yang seperti ini. Dan tentu dengan pemahaman yang benar kita bisa menganjurkan mereka untuk bisa berjemur pada jam tertentu sesuai dengan kemampuan. Seperti itu ya. Nah, perlu perhatian Bapak Ibu bahwa mengkonsumsi vitamin D dalam jangka panjang sebaiknya atas pengetahuan dokter. Dan pada kasus tertentu dapat cek kadar vitamin D. Bisa cek kadar vitamin D di laboratorium ya, supaya kita tahu. Saya punya teman yang tiba-tiba minta saya untuk merekomendasi periksa vitamin D. Saya tidak tahu alasan dia kenapa, hanya ikut-ikutan atau lagi heboh vitamin D dia ikut-ikutan. Ternyata dia punya riwayat beberapa tahun mengkonsumsi obat-obat kortikosteroid karena dia menderita autoimun. Dia khawatir kekurangan vitamin D pada masa lalu terjadi sekarang dan belum selesai, seperti itu. Dan ternyata setelah dilihat kadar vitamin D-nya tuh memang ada di batas bawah. Dan dia sekarang rajin untuk berjemur karena ternyata sangat menolong sekali untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau kita kelebihan vitamin D akan terjadi hiperkalsemia. Ada kalsium-kalsium itu tidak masuk ke otot, Bapak Ibu, tidak masuk ke pembuluh darah, tapi di darah. Jadi tidak terserap dengan baik. Kemudian bisa terjadi gangguan ginjal sehingga dapat merusak tulang dan ginjal. Tentu kalau ada gangguan ginjal yang tempat untuk metabolisme vitamin D rusak, ya ini rusak semua gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kekurangan vitamin D? Ini banyak sekali sekarang kita jumpai Bapak Ibu. Orang yang kekurangan vitamin D, dia akan mudah sakit karena sistem imun lemah. Dan ternyata suplemen vitamin D itu cukup menolong. Otot melemah terkait usia, tidak hanya usia muda pun juga menjadi lemah seperti itu. Kemudian kepadatan tulang menurun dan meningkatkan risiko depresi. Orang-orang yang depresi setelah dicek kekurangan vitamin D, itu menyedihkan sekali kan ya. Dan ternyata setelah diberi vitamin D menjadi rileks dan membaik. Kemudian menghilangkan kalsium otot. Ini maksudnya tidak menghilangkan tapi akan mengurangi penyerapan seperti itu ya, dan tidak efektif terserap atau disimpan seperti itu. Menyebabkan kerontokan rambut. Nah, ini dia yang jarang diketahui ya. Orang bilang, oh rontok rambut. Oh iya kalau di luar sana, oh iya pakai biotin dan sebagainya itu. Ternyata kekurangan vitamin D juga menyebabkan kerontokan rambut. Sebenarnya gimana sih caranya supaya kita seimbang? Ya mengkonsumsi makanan, kecuali suplemen tersedia, makanan sehat. Mari kita konsumsi. Nah, sekarang kita lihat apa sih penyebab kekurangan vitamin D. Kurangnya asupan makan yang mengandung vitamin D, kurangnya paparan sinar matahari, kondisi ginjal yang tidak dapat merubah bentuk pravitamin D menjadi vitamin D aktif. Nah, penggunaan vitamin D di Indonesia maksimal 400 international unit ya Bapak Ibu ya, dengan klaim suplementasi vitamin D. Tidak bisa klaim, oh vitamin D untuk menyembuhkan osteoporosis, enggak boleh ngomong begitu ya. Suplementasi vitamin D, berarti apa tadi? Suplementasi tujuannya Bapak Ibu memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki. 3M ya. Kemudian
memenuhi kebutuhan vitamin D. Kalau kita mengkonsumsi vitamin D, itu jelas tujuannya. Kalau memang kita sudah cukup, ngapain juga gitu kan ya. Kemudian membantu memelihara kesehatan tulang dan memelihara fungsi imun. Terus bagaimana dong kalau yang sudah cukup vitamin D? Iya, nggak apa-apa ya, dinikmatin aja, tetap cek gitu ya, atau tetap aktif dengan olahraga, dengan berjemur, misalnya seperti itu. Ya, vitamin yang ketiga adalah vitamin E. Vitamin E adalah vitamin larut lemak dengan aktivitas antioksidan tentunya. Ditemukan secara alami dalam makanan dan suplemen. Sumber makanannya ada di tauge, ada biji atau minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kacang kedelai, dan lain-lainnya. Ya. Kemudian angka kecukupan vitamin E pada laki-laki pada usia 10-12 tahun itu 50 mg per hari. Kemudian usia 13 sampai 15 75 mg per hari, lebih dari 15 tahun 90 mg per hari. Sedangkan pada perempuan itu kepencet ya. Pada anak perempuan 10 sampai umur 12 tahun 50 mg per hari, 13 sampai 15 65 mg per hari, lebih dari 15 75 mg per hari. Wah, ternyata kebutuhan vitamin D atau angka kecukupan gizi ternyata banyak laki-laki ya, tapi yang sering heboh perempuan ya, Bapak Ibu ya. Dan ini ternyata laki-laki angka kecukupan gizinya lebih banyak seperti itu. Ya, bagaimana vitamin E bekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Tadi sudah disebutkan dari aktivitas antioksidannya. Antioksidan itu berfungsi mencegah terjadi penumpukan racun. Ya. Kemudian ada penelitian mengatakan bahwa vitamin E meningkatkan proliferasi limfosit. Proliferasi itu pembiakan, bertambah banyaknya limfosit. Kita tahu tugas limfosit adalah dia sebagai tentara yang besar untuk menghalangi atau menghadang mikroba, baik itu virus, bakteri atau parasit atau fungi atau jamur. Penelitian yang lain tidak menunjukkan hal yang sama. Hal ini ada perbedaan dalam dosis tentunya Bapak Ibu ya. Dosis vitamin E, kadar vitamin E dalam darah, usia subjek dan metode penelitian. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita juga mengkonsumsi vitamin E. Memang vitamin E ini juga seperti vitamin D ya, dia larut lemak. Perhatian, tidak boleh mengkonsumsi lebih dari yang disarankan atau 400 international unit. Obat vitamin E memiliki potensi interaksi, maksudnya Bapak Ibu ya, bukan interaksi, dengan beberapa obat atau herbal yang bersifat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, ginkgo biloba, herbal ya, garlic, ginseng karena akan meningkatkan risiko perdarahan. Jadi ada sifat pengencer darah ya. Jadi dia akan berinteraksi malah jadi lebih encer seperti itu. Nah, klaim vitamin E itu pada dosis kurang dari 100 international unit itu adalah suplementasi vitamin E. Pelengkap ya. Apa tadi 3M Bapak Ibu? Memelihara, meningkatkan, memperbaiki ya. Memelihara, meningkatkan, memperbaiki, membantu memenuhi kebutuhan vitamin E. Kemudian suplementasi vitamin E bisa juga untuk klaim pada konsumsi lebih dari 100 international unit. Membantu memenuhi kebutuhan vitamin E sama dan memelihara kesehatan kulit. Ternyata kalau ditambah memelihara kesehatan kulit harus lebih dari 100 international unit. Nah, di mana semua vitamin-vitamin ada? Itu ada di Nutribers. Bapak Ibu saya kasih PR ya, nanti intip ya, etiket Nutribers. Itu lengkap, ada informasinya. Ada ingredientnya vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Oke Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Saya akan melihat chat yang masuk. Bu, suaranya kecil sekali. Oh, ternyata mungkin Bu Santi, sorry. Pak Michael tapi bisa baik ya. Oke, baiklah. Jadi mungkin karena
lokasi ya, karena lokasi atau karena sinyal saya tidak tahu. Mudah-mudahan walaupun kecil nanti bisa diterima. Oke, ternyata nggak ada chat yang terkirim, ataukah ada kesulitan? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Oh oke, Pak Ali. Selamat siang dok, yang saya tahu Nutribus mengandung 18 jenis serat yang berbeda sebagai mikronutrien, bukankah hal tersebut sebagai kelebihan dari Nutribus? Ya, tapi bisa dimanfaatkan Pak. Ya, selamat siang Pak Pugu. Baik, thank you Pak Ali, karena memang betul Nutribus adalah konsennya di serat, tetapi kandungan di dalamnya kita bisa manfaatkan sebagai suplemen tadi, sebagai pemeliharaan, melengkapi dan meningkatkan dan apa tadi satunya, memperbaiki. Ini saya lihat ada Pak Yose, apa kabar Pak Yose? Saya akan mencoba untuk memberikan respon kemarin tentang kolostrum, mengapa rapid test positif seperti itu ya. Kemarin sambil saya akan lihat chatting teman-teman yang lain. Setelah saya mengkonsultasikan ke teman yang memegang patologi klinik, ternyata memang betul ada false positif dan false negatif. False positif itu bukan positif yang benar-benar. Dan rapid test ini seperti pemeriksaan suhu ketika kita mau masuk ke mall, Bapak Ibu. Ya, kalau kita masuk ke mall kita harus dicek suhunya kan ya. Kalau misalnya ada yang demam, apakah itu artinya sakit? Belum tentu juga bukan. Karena suhu meningkat itu juga bisa karena kita kurang tidur. Nah, ternyata false positif itu bisa terjadi kalau kita ada peradangan. Walaupun kita sudah mengkonsumsi suplemen, ternyata kasus-kasus seperti rheumatoid arthritis, kemudian kasus autoimun itu false positif. Atau imunnya meningkat, dia hypersensitif dengan imunnya sendiri, itu ternyata bisa false positif. Atau bisa karena adanya virus yang lain, itu bisa. Makanya kalau positif mesti dicek kelanjutannya apakah betul atau tidak. Tetapi sebenarnya bisa ditelusuri dengan dengan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah menjadi standar selama 14 hari ini. Bisa dikorek nggak, ketemu dengan siapa, kemudian pergi kemana saja, itu bisa menolong untuk kita bisa menduga-duga kita sendiri gitu. Nah, kalau yang false negatif, imunodefisiensi kadang-kadang karena sudah sangat lemah dan antibodinya belum muncul. Ini perlu digali gitu ya. Oke, ternyata sudah ada yang masuk. Pak Buku, Pak Immanuel Pasulatan, suaranya bagus sampai Papua. Thank you, Pak. Pak Rusdihan, Dokter Nutribus ini mengandung serat kah? Ibu bisa jelaskan serat yang bagaimana? 3 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan, Pak. Ada serat yang larut air dan serat larut air. Kalau ada teman yang sudah, saya tidak akan mengulang lagi tentunya ya, tetapi di dalam Nutribus itu adalah sumber dari nutrisi yang lengkap termasuk serat. Dok, saya dengar Nutribus bagus buat ibu hamil dan menyusui. Ya, bagus, tapi bukan serta-merta harus menggantungkan Nutribus ya, Bu. Ibu hamil dan menyusui sangat ditekankan untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jadi, kalau Nutribus itu menjadi suplemen saja. Pak Herbert Leo Bandung, dokter Nutribus sangat membantu pencernaan. Apakah ini bisa membantu bagi penderita yang susah BAB dan saat BAB ada keluar darah dan benjolan pada saluran keluar anus? Bisa Pak Herbert. Mungkin perlu ditelusuri ya, kalau memang ini hemoroid perlu tambahan suplemen yang lain. Karena ini adalah serat larut air dan serat yang tidak larut air yang menolong sekali untuk melunakkan feses. Tentu ini juga mesti ditelusur lagi bagaimana kehidupan sehari-hari atau pola makannya ya Pak, supaya tidak sia-sia juga setelah mengkonsumsi Nutribus. Dan jangan lupa jumlah air yang dikonsumsi, berat badan dikalikan 0,04 kalau memang usianya masih ada di bawah 55 tahun seperti itu atau orangnya aktif seperti itu. Dan saya belum tahu apakah benjolan ini adalah hemoroid atau yang lain. Kalau misalnya yang lain kita mesti pikirkan yang lain juga. Bu Eni dari ND, selamat siang dok, terima kasih hari ini tentang vitamin. Oh, terima kasih kembali Bu Eni sudah bersama-sama.
Pak Yose, banyak suplemen dengan kandungan vitamin C 1000 mg, bahkan ada yang 2000. Apakah itu tidak berlebihan? Sangat berlebihan, Pak Yose. Kita sepakat ya, sangat berlebihan. Walaupun memang akan larut di air gitu. Jadi memang mari kita cerdas menjadi konsumen supaya kita tidak berlebihan dan tidak sia-sia mengkonsumsi sesuatu itu. Dan kita mesti telusuri juga ya, vitamin C itu vitamin C-nya beneran apa enggak gitu. 100 mg, 1000 mg itu vitamin C semuanya atau ada yang lain seperti itu. Thank you Pak, ada 2000 mg ya, saya malah belum pernah lihat. Penasaran jadinya ya, kalau 2000 mg minumnya separuh atau seperempat, separuh aja udah banyak sekali kan ya. Oke, thank you Pak. Bu Nani, saya kalau minum jadi sering BAB-nya cair, tidak apa ya Bu Dokter? Minum apa ya Bu? Saya kalau minum jadi sering BAB-nya cair, tidak apa ya Dokter? Minum apa ini ya? Minum Nutribus kah? Ibu minum yang lain atau tidak? Perlu dievaluasi ya. Pak Ketor, thanks info yang bagus. Izin bagaimana cara mengatasi keloid dengan produk kita? Keloid itu adalah pertumbuhan yang berlebihan ya. Ini perlu sesi tersendiri nih cerita keloid. Yang pasti kita tidak ada yang produk untuk keloid gitu, nggak ada. Sekali lagi kita adalah suplemen ya. Kalau misalnya kita paham itu adalah suplemen, berarti ada zat yang berlebihan yang diderita oleh orang-orang yang menderita keloid. Dia ada hyper growth dari sel yang pernah luka. Otomatis yang bisa kita lakukan adalah kita hambat. Kita menghambat karena itu adalah sel yang nakal, yang susah dikendalikan, maka kita bisa memikirkan kita bisa menghambat dengan nutrisi atau suplemen yang bersifat antioksidan. Antioksidan tinggi ada di klorofil, ada di spirulina, seperti itu ya. Kemudian di Nutribus juga kan antioksidannya tinggi kan. Itu bisa disarankan, tetapi kita tidak bisa klaim, oh ya suplemen itu bisa menyembuhkan keloid, kita nggak bisa klaim. Kita juga nggak tahu keloidnya berapa ya Pak Ketor ya. Tapi coba aja silakan, bisa dengan Veragel juga bisa. Bu Diati Lau, saat awal-awal corona masuk ke daerah saya pernah minum vitamin C 1000 mg. Karena takut tertular juga sih, tapi minum air putih juga banyak, kurang lebih 10 gelas. Kira-kira apakah masih tetap memungkinkan ada residu gara-gara kebanyakan minum vitamin C? Bu Diati, dievaluasi saja. Coba 10 gelas itu satu gelasnya berapa cc Bu? Asal Ibu minum berat badan Ibu kalikan 0,04 ya. Ini tool saja bahwa sudah cukup belum sih? Kalau vitamin C itu tidak berguna, dia akan larut air kok. Ya, malah yang perlu dipikirkan adalah bagaimana konsumsi vitamin yang lain. Karena waktu itu memang sempat ya heboh, vitamin C di apotek habis semuanya gitu. Padahal di sekeliling kita vitamin C banyak sekali. Kenapa orang berbondong-bondong ke apotek? Toko buah, warung-warung buah di pasar sepi. Padahal di sana adalah gudangnya vitamin C. Nah ini yang kadang-kadang menyedihkan ya. Sementara yang alami tidak disentuh, yang sintetis malah yang disentuh. Tapi okay lah. Bu Diati, mungkin kalau misalnya memang sudah reda rasanya di stop aja ya, supaya tidak terlalu banyak yang dikonsumsi seperti itu. Kalau memang sudah cukup, ganti dengan buah-buahan yang alami atau mengkonsumsi suplemen dengan tetap mengkonsumsi gizi lengkap seperti itu. Untuk Nutribus berapa lama boleh didiamkan pada suhu ruang? Berapa usia minimal yang dibolehkan konsumsi Nutribus? Apakah balita boleh konsumsi? Nutribus boleh kombinasi dengan produk apa saja? Terima kasih Bu Dokter. Maksudnya Nutribus itu memang bisa disimpan di suhu ruang dengan tertutup. Setelah kita buka, ditaruh di suhu ruangan, dan tentu dengan kita konsumsi ya, karena kalau kita konsumsi kan tidak sampai 1 bulan sudah habis gitu. Kecuali kalau ditaruh aja, diletakkan nggak diapa-apain, ya jadi rusak seperti itu. Berapa usia minimal yang diperbolehkan konsumsi Nutribus? Organ tubuh kita itu terbentuk sempurna itu usia 1 tahun. Tapi karena Nutribus ini di-create untuk orang dewasa, maka dianjurkan untuk orang dewasa.
Tetapi kalau misalnya balita bawah 5 tahun, berarti kan maksimal 3 tahun lah ya, silakan kalau mau dikonsumsi tidak untuk menjadi makanan utama. Ya, menjadi campuran, boleh silahkan dicobakan seperti itu. Nutribus boleh kombinasi dengan produk apa saja, boleh pakai produk apa saja, Pak Buku, misalnya kayak yang jelas pasangannya Max Pro ya. Dan saya menganjurkan memang kalau kita mengkonsumsi nutrisi atau suplemen sinergi tidak bersama-sama dengan makan, kecuali kalau ada merasa gangguan harus ada makanan yang masuk seperti itu. Bisa juga dikombinasi dengan buah-buahan karena sama ya, similar kan ya, buah-buahan itu mengandung vitamin dan mineral gitu. Kalau misalnya blender buah terus dikasih Nutribus boleh nggak? Boleh, silakan. Silakan memvariasikan mengkonsumsi Nutribus dengan segala kreativitas Bapak Ibu semuanya ya. Bisa juga kan anak-anak kadang-kadang susah gitu ya, susah makan buah misalnya. Boleh saja diujikan, disampaikan, tapi tentu tidak sesuai dosis orang dewasa. Misalnya 1 sendok makan atau 1 sendok teh seperti itu ya, tidak memakai scoop. Pak Gilian di Sorong, halo Sorong, masih dok materinya bagus, jadi sama-sama Pak. Dok, Nutribus baiknya untuk orang tua dan anak-anak, dosisnya baiknya bagaimana? Coba saja lihat di etiket ya Bu ya. Dosis yang paling aman adalah sesuai dengan etiket. Bisa dinaikkan sesuai dengan kondisi. Kecuali untuk anak-anak, bisa turunkan dosis dengan tadi saya sudah sampaikan. Pak Supardi Karyo, selamat sore dok, baru saya kedatangan customer dengan keluhan kurang darah, anemia. Produk apa saja yang boleh dikonsumsi dari sinergi? Anemia itu bermacam-macam, yang paling sering adalah anemia defisiensi besi. Nah, apakah betul dia anemia defisiensi besi, Pak? Atau anemia yang lain? Nah, kita mesti, kalau kita mau kejar, kita mau jeli, ya kita kejar. Tapi produk-produk seperti Max Pro, Nutriburs, kemudian spirulina itu sangat baik untuk anemia, tambah klorofil juga ya. Bu Neville Tuarisa, dokter materi hari ini sangat memuaskan, tapi ada beberapa teman saya yang susah BAB setelah dikasih Nutriburs. BAB-nya juga tetap susah. Pertanyaannya, apakah ada cara yang lain? Oh, Pak Neville, maaf. Pertanyaan saya, bagaimana dengan makanan yang lain, Pak? Jumlah minumnya sudah cukupkah? Karena kadang-kadang sudah terjadi gangguan sebelumnya. Jadi masalah yang dihadapi sekarang itu bukan masalah sekarang, tapi masalah yang masa lalu di dalam tubuhnya. Nah, kita perlu membantu beliau untuk mengkorek kira-kira apa. Karena kalau pada orang yang normal, efeknya adalah BAB-nya lancar. Tapi bukan berarti kita menutup mata ya, Pak Neville. Kita tetap meng-approve, oh apa yang terjadi kira-kira ya, coba dikorek. Karena kita mencoba, ketika kita menolong orang lain untuk menyadari, oh iya, ternyata aku masih kurang minum. Oh iya, ternyata aku masih suka minum teh kental. Ya sama aja, malah menghambat seperti itu. Oh iya, aku masih suka mengkonsumsi, belum suka makan sayur atau tidak minum air. Nah, itu yang perlu dikoreksi. Mudah-mudahan bisa membantu untuk untuk meluruskan. Karena tidak sedikit kasus produk yang disalahkan, ternyata metabolisme tubuhnya beliau yang masih belum firm, metabolisme tubuhnya beliau yang belum bisa pas menerima. Salah satu cara adalah menurunkan dosisnya dengan mengkonsumsi air lebih banyak. Itu salah satunya. Kemudian atau sebaliknya dosis dibanyakin. Tapi kalau dosis dibanyakin risikonya cukup tinggi, karena kalau dosis dibanyakin dia tidak mengubah budaya hidupnya juga sama saja. Nah, sebenarnya kita mesti cari akar masalahnya. Oke, nah ini ada pertanyaan, dok, perhitungan kebutuhan air untuk usia lebih dari 50 tahun bagaimana? Saya tidak memberikan rumus yang pasti, tetapi karena 55 tahun dengan aktivitas yang tinggi, rumusnya mirip ya, 0,04 kali berat badan. Atau bahkan bisa lebih kalau beliau adalah seorang olahragawan. Kalau untuk orang yang 55 tahun, biasa-biasa saja, standarnya adalah warna urin. Warna urinnya kuning, tidak coklat, seperti itu, dan cukup air, bisa kira-kira
mengkonsumsi air 1 liter, keluarnya 1 liter. Ya. Jadi karena usia 55 tahun itu masalahnya sudah kompleks. Bagaimana dengan berat badannya, kurus atau gemuk? Itu akan sangat mempengaruhi. Ya. Dok, apakah tanda-tanda khusus atau yang paling gampang untuk mengetahui kekurangan vitamin C, D, ataupun vitamin E? Terima kasih, Dok. Pak Budi, secara umum orang-orang yang kekurangan vitamin C itu kulitnya kusam. Vitamin kalau memang ketiga-tiga Bapak mencoba untuk men-screening ya ketiga-tiganya, kulitnya kusam, kemudian tidak happy, ya. Coba kalau kekurangan vitamin D, depresi, kemudian dia tidak dari kehidupan sehari-harinya dia tidak merasa enjoy, kemudian sering sakit, sering flu seperti itu. Memang tidak ada ciri-ciri yang khusus ya, karena kadang-kadang kekurangan vitamin C nggak pernah sariawan juga bisa, tapi lukanya sulit sembuh. Kita bisa juga nggak curiga diabetes, tapi malah jangan-jangan kekurangan vitamin C gitu. Dan satu-satunya cara bertanya, kamu selama ini minumnya apa saja? Makanya Bapak Ibu yang sering menanyakan pasien ke saya selalu memberikan formulir konsultasi kan ya. Dan di situ saya minta Bapak Ibu pagi makan apa, siang makan apa, saya melihat asupan gizinya sebenarnya. Tapi kalau ditulisnya makan siang, pagi nasi, siang nasi, malam nasi, saya juga bingung merelasikan dengan penyakitnya. Tapi kalau ada yang gak rinci seperti itu ya, nasi lauknya apa, atau tidak pernah sarapan, atau jus, apa itu cukup menolong. Sehingga saya memberikan nutrisinya untuk memaintain, menambah, dan meningkatkan dan memperbaiki itu jelas seperti itu. Mudah-mudahan Pak Budi nanti bisa semakin memperhatikan orang-orang di sekitar masih bisa clear ya. Tapi kadang-kadang juga nggak nampak. Seperti vitamin D, memangnya orang tahu vitamin D-nya kekurang tanpa ke laboratorium? Nggak bisa. Gitu. Yang paling gampang adalah karena kekurangan vitamin C, rambutnya lepek atau rambutnya rontok itu ternyata kekurangan vitamin C misalnya gitu. Vitamin C seperti itu ya. Kemudian rambutnya tipis. Tapi kan nggak ansih kurang vitamin C doang. Pasti ada yang zat-zat yang lain. Oh, minum Nutribus, Dok, BAB jadi cair. Oh, oke. Turunkan dosisnya, Bu. Bisa jadi memang Ibu sangat sensitif ya dengan serat-serat di Nutribus, seperti itu. Selamat sore, Dok. Bu Aizong ya. Dari Papua Nabire, oke. Intinya saya suka dengar produk Sinergi, maaf baru bisa belajar dan bergabung. Selamat bergabung dari Papua Nabire. Terima kasih sudah hadir bersama-sama di sini ya, menyemangati yang lain. Tadi pertanyaan Bu Diati apa ya? Aduh maaf Bu, saya tidak bisa terputus-putus karena sudah terlewati ya, sorry. Dok, ada anak usia 12 tahun sunat, konsumsi produk apa ya dok yang sesuai? Semuanya sesuai Bu. Tapi maksud Ibu pasti yang mendukung kan ya? Maaf bercanda. Jadi bisa diberikan spirulina, klorofil. Saya tidak tahu lukanya dikompres apa, karena klorofil juga sangat baik untuk mengompres luka gitu. Bisa diberikan juga kolostrum Bu, supaya cepat sembuh. Terima kasih juga Bu Anita Bulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, saya membaca yang lain ya Bu Yayu. Dok, ibu hamil dengan konstipasi bisakah makan Nutribus? Bisa Bu, bisa diberikan saja sebagai tambahan atau suplemen untuk mengatasi sembelit, tetapi tetap disarankan dengan makanan-makanan hari-harinya ya. Oke, apakah Nutribus efektif mengatasi nyeri lutut dari Pak Gunara? Saya tidak, seperti tadi dikatakan bahwa suplemen itu bukan untuk mengatasi nyeri ya. Ingat ya, suplemen itu tidak untuk mengatasi nyeri, tetapi memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki. Otomatis kalau memperbaiki, nyeri juga teratasi. Cuma,
nyeri nyeri lutut itu penyebabnya banyak sekali. Berat badannya berapa? Apakah ada trauma? Kalau berat badannya berlebih repot juga. Step pertama mesti komitmen menurunkan berat badan. Karena itu bisa menjadi sumber atau akar masalahnya. Dan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam sinergi, misalnya Nutriburs kan, dia mengandung serat, kemudian dia mengandung vitamin sebagai tambahannya, seperti yang tadi Pak Ali bilang. Jika dikonsumsi secara rutin, bisa membantu. Sekali lagi, saya tidak bisa berbicara banyak karena data yang masuk hanya nyeri lutut. Tapi mudah-mudahan nanti ketika mengkonsumsi, kalau Nutribus dan bisa membaik, berarti sisi dari peradangan tersamarnya bisa diatasi. Bu Wiwin Ipung, selamat sore dok. Saya itu orang yang susah makan nasi atau pengganti nasi. Apa ya dok supaya berat badan saya bisa bertambah? Banyak sekali karbohidrat selain nasi, ada ubi, ada singkong, kemudian ada tepung, ya pilih tepung yang gluten free. Makanan-makanan itu akan memberikan energi, atau buah-buahan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti pisang, seperti itu ya. Atau biji-bijian kebanyakan protein sih ya, tetapi coba aja dengan kalau frekuensinya banyak maksudnya ya, tidak hanya 3 kali tapi sampai 5 kali sehari gitu, mudah-mudahan bisa membantu. Karena menaikkan berat badan itu bukan hanya sekedar menaikkan berat badan sih, karena banyak hal yang mempengaruhi ya, tidak hanya makanan saja, tetapi sistem metabolisme di dalam tubuh juga sangat mempengaruhi. Oke, terima kasih Bu Piji, Bu Grace, Bu Nuki. Bu Dok, berat badan yang terus cenderung turun terus karena belum pernah ikut diet karbo 5 bulan. Berat badan yang cenderung turun terus karena pernah ikut diet karbo 5 bulan yang lalu. Cara perbaikan metabolismenya pakai kombinasi produk sinergi apa saja ya dok? Saya pernah menjumpai kasus seperti ini karena diet yang tidak pas sehingga malah membantu mempercepat kerusakan metabolisme ya. Yang pertama sih mesti menyadari bahwa yang lalu sudah lewat dan mulai mengambil langkah ke depan. Yang pertama bisa dilakukan adalah bagaimana saluran cernanya. Dikembalikan dengan bahan-bahan alam yang bisa dikonsumsi. Kalau mau mengkonsumsi nutrisi sinergi silahkan, tetapi tetap makan seperti itu. Karena kalau kecenderungannya berat badan turun terus, berarti ada sistem yang berubah. Sistem pembentukan energi di dalam sel sudah tidak respon karena sudah diet karbo. Padahal karbo adalah sumber dari energi. Walaupun ada orang-orang yang memang fanatik dengan diet karbo kan nggak harus makan nasi, harus makan mie atau makan apa, kan dari daging bisa ya it's okay, nggak masalah. Tetapi ternyata ada orang-orang yang akhirnya mencapai bukan pendulumnya, bukan jadi ekstrim gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi orang itu menjadi ekstrim tetapi kerusakannya jadi ekstrim juga. Karena masing-masing kita itu memiliki sistem metabolisme yang berbeda-beda. Oke, yang sana diet karbo ketat bagus, tapi kita enggak. Nah, saran saya sih mulai start untuk mengubah pola makan biasa nih ya. Makan biasa ditambah dengan suplemen sinergi silahkan nggak apa-apa. Bahkan bisa double gitu ya, makan biasa suplemen seperti itu ya, mengandung protein dan Nutriburs seperti itu, silahkan saja supaya nanti terjadi perbaikan tadi. Suplemen tadi kan memelihara, meningkatkan dan memperbaiki. Tapi bukan pengganti makan. Ya, ingat-ingat ya Bapak Ibu, bukan pengganti makan. Artinya kita tidak bisa mengatakan, "Udah minum aja ini, nggak usah makan nasi, nggak usah makan sayur." Enggak begitu. Nanti tubuh kita malah defisiensi atau kekurangan. Baik Bapak Ibu, terima kasih, waktu sudah menunjukkan jam 14:58. Terima kasih untuk partisipasinya. Minggu depan kita akan membahas seri yang kedua, vitamin dan mineral, hubungannya dengan antibodi ya. Dan kita akan belajar mineral. Kalau hari ini saya menjelaskan 3 vitamin, maka minggu depan kita akan belajar tentang mineral.
Mudah-mudahan kita lebih paham untuk mengkonsumsi nutrisi dengan pemahaman yang benar. Kalau Bapak Ibu sudah memahami, bisa mengingat lagi dan mengingatkan teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk tim Sinergi yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai minggu depan, mohon maaf dan selamat siang. Sampai jumpa.